Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan kembali materi distribusi peluang yang terdiri atas 1. Peluang variabel acak diskrit, 2. Distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit, 3. Distribusi binomial, dan yang keempat distribusi binomial kumulatif. Konsep variabel acak. Variabel merupakan suatu besaran yang memiliki nilai tidak tunggal, misalnya bilangan asli kurang dari 10, bilangan bulat kurang dari 3, dan waktu tempuh kendaraan. Variabel ada dua, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit memiliki nilai-nilai yang dapat dihitung, sedangkan variabel kontinu memiliki nilai-nilai yang tidak dapat dihitung. Variabel acak dinotasikan dengan huruf besar, sedangkan nilai variabel acak dinotasikan dengan huruf kecil. Variabel acak yaitu nilainya ditentukan dari hasil percobaan. Jadi, variabel acak diskrit adalah variabel yang diperoleh dari hasil percobaan dan berupa bilangan bulat. Contoh, pada percobaan pelemparan mata uang logam sebanyak 3 kali, berapa banyaknya angka yang muncul dalam percobaan tersebut? Diketahui pelemparannya mata uang logam itu sebanyak 3 kali, jadi hanya ada 2 kemungkinan munculnya mata uang logam, yaitu gambar dan juga angka. Kemudian selama 3 kali itu diketahui S-nya, yaitu bisa gambar angka, gambar angka, gambar angka, angka gambar angka gambar, dan juga angka. Kemudian diketahui juga NS-nya yaitu 8. Jadi banyaknya angka yang muncul yaitu X sama dengan, yang pertama 0, X sama dengan 0 untuk gambar. Yang kedua, X sama dengan 1 untuk gambar angka, gambar, dan juga angka gambar. Kemudian X sama dengan 2 untuk gambar angka, gambar angka, dan juga angka gambar. Dan yang terakhir, X sama dengan 3 yaitu untuk angka. Peluang variabel acak diskrit. Peluang variabel acak X dinotasikan Fx sama dengan Px sama dengan X, di mana X besar yaitu variabel acak, sedangkan X kecil yaitu nilai variabel acak. Peluang variabel acak diskrit bisa dinyatakan dalam 3 bentuk. Yang pertama tabel, yang kedua fungsi, dan yang ketiga grafik atau diagram. Contoh, pada percobaan pelemparan mata uang logam sebanyak 3 kali, jika X menyatakan banyaknya angka yang muncul, berapa peluang X? Jadi diketahui NS-nya yaitu seperti pada gambar tersebut, dan juga ada pada contoh sebelumnya, dan juga diketahui NS-nya yaitu sama dengan 8, X-nya yaitu sama dengan 0 untuk F0 sama dengan Px sama dengan 0, yaitu sama dengan 1/8. F1 sama dengan Px sama dengan 1, yaitu X sama dengan 1 itu ada 3, jadi 3/8. F2 Px sama dengan 2, X2 nya ada 3, jadi 3/8. F3 Px sama dengan 3, X3 nya ada 1, jadi sama dengan 1/8. Kemudian kita nyatakan dalam bentuk yang pertama tabel, yaitu untuk X sama dengan X yaitu 0, 1, 2, dan 3, dan juga P sama dengan X sama dengan X, yaitu sesuai urutan 0 untuk 1/8, 1 untuk 3/8, 2 untuk 3/8, dan juga 3 untuk 1/8. Yang kedua yaitu dalam bentuk fungsi. Fx sama dengan 0-nya itu untuk X yang lainnya, dan 1/8 yaitu untuk X sama dengan 0 atau X sama dengan 3, dan juga 3/8 yaitu untuk X sama dengan 1 dan juga X sama dengan 2. Distribusi peluang kumulatif.
Distribusi peluang kumulatif yaitu nilai peluang variabel acak X yang nilainya lebih kecil atau sama dengan suatu nilai X itu sendiri. Dituliskan dengan Fx sama dengan Px sama dengan X. Misal X sama dengan C, maka Fc sama dengan Px kurang dari sama dengan C sama dengan F0 ditambah F1 ditambah F2 dan seterusnya sampai dengan Fc. Contoh, Reza melempar satu buah dadu. Jika X menyatakan mata dadu yang muncul, tentukan nilai dari A F1, B F3, dan C F5. Jadi, diketahui S-nya atau ruang sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Sedangkan X atau mata dadu yang muncul yaitu sama. Yang pertama kita mencari F1 sehingga F1 sama dengan Px kurang dari sama dengan 1 sehingga Px sama dengan 1 yaitu sama dengan F1 yaitu 1/6. Karena yang mungkin muncul untuk X sama dengan 1 itu adalah 1 dibagi dengan ruang sampel yaitu 6, jadinya 1/6. Kemudian kita mencari F3 yaitu jadi sama dengan Px kurang dari sama dengan 3 sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3, jadi 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 yaitu 3/6 atau setengah. Kemudian kita cari F5 yaitu sama dengan Px kurang dari 5 sehingga F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5 jadinya 5/6. Contoh nomor 2 yaitu sekeping uang logam dilempar 2 kali. X sama dengan banyaknya selisih angka yang muncul, tentukan. Yang pertama A F0, B F1, C F2. Jawabnya diketahui jika pelemparannya dilakukan 2 kali maka S-nya atau ruang sampelnya yaitu ada 4, yaitu kemungkinan angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan juga gambar-gambar. Kemudian X-nya atau sisi angka yang muncul yaitu ada 0 untuk GG dan juga 1 untuk gambar angka dan juga angka gambar dan 2 untuk angka-angka. Kemudian untuk mencari A F0 yaitu sama dengan Px kurang dari sama dengan 0 yaitu sama dengan 1/4 dan B F1 sehingga P sama dengan Px kurang dari 1 sama dengan F0 ditambah F1 sama dengan F0 nya itu 1/4 dan F1 nya 2/4 jadinya 3/4. Untuk C mencari F2 sehingga P sama dengan P X kurang dari 2 sama dengan F0 ditambah F1 ditambah F2 jadinya F0 nya 1/4, F1 nya 2/4 dan F2 nya 1/4 jadi sama dengan 1. Jadi kesimpulannya untuk sifat-sifat fungsi distribusi kumulatif misal X sama dengan variabel acak diskrit yang nilainya X1, X2 dan seterusnya sampai Xn dan Fx1 adalah peluang dari variabel tersebut. Jadi didapatkan 2 sifat yaitu untuk Fx1 lebih dari atau kurang dari sama dengan 0 dan juga kurang dari atau sama dengan 1 yaitu berlaku untuk I sama dengan 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya sampai dengan N. Sifat yang kedua yaitu sigma untuk X sama dengan 1 sampai dengan N, Fx1 sama dengan F1 ditambah F2 dan seterusnya sampai dengan Fn yaitu sama dengan 1. Distribusi peluang binomial. 1. Variabel acak binomial.
Variabel acak binomial yaitu variabel acak yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua, bersifat saling bebas. Yang ketiga, peluang kejadian tetap. Dan yang keempat, setiap percobaan memiliki dua peluang kejadian, yaitu bisa sukses, bisa gagal. Kemudian yang kedua yaitu fungsi distribusi binomial atau distribusi peluang binomial, dirumuskan dengan fx sama dengan b yaitu binomial dalam kurung x titik n titik p sama dengan kombinasi x dari n dikalikan p pangkat x dikalikan q pangkat n min x, di mana p peluang sukses, Q peluang gagal, dan N yaitu kejadian yang diharapkan. Contoh, Rudi melakukan tendangan sebanyak 3 kali. Peluang Rudi berhasil yaitu 4/5. Tentukan peluang Rudi berhasil mencetak 2 gol. Yaitu diketahui N-nya yaitu kejadian yang diharapkan sama dengan 3, P-nya peluang sukses sama dengan 4/5. Jika mencari peluang gagal atau Q, bisa langsung 1 dikurangi 4/5 yaitu 1/5. X-nya yaitu 2, kemudian bisa dimasukkan rumus, yaitu kombinasi 2 dari 3 dikali 4/5 pangkat 2 dikali 1/5 pangkat 3 min 2. Jadi 3 faktorial per 2 faktorial dikali 16 per 25 dikali 1/5. Fx-nya sama dengan 3 kali 16 per 125. Jadi hasil Fx-nya adalah 45 per 125. Dan yang terakhir yaitu distribusi binomial kumulatif, dirumuskan sebagai berikut, yaitu Ft sama dengan Px kurang dari T sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai dengan T, buka kurung kombinasi X dari N dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min Q. Contoh, Reza melakukan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang untuk melakukan gol yaitu 4/5. Tentukan peluang Reza paling banyak 1 gol dengan distribusi binomial kumulatif. Tentukannya A yaitu mencetak 1 gol. Diketahui N-nya sama dengan 3, X sama dengan 1, P 4/5, dan jika mencari Q bisa 1 dikurangi 4/5 sama dengan 1/5. Tinggal masukkan rumus, yaitu mencetak 1 gol F1 sama dengan kombinasi 1 dari 3 dikali 4/5 pangkat 1 dikali 1/5 pangkat 2. Jadi 3 dikali 4/5 dikali 1/1 sama dengan 12 per 125. Dan ketentuan B yaitu mencetak 0 gol, yaitu diketahui N-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 0, dan P-nya sama dengan 4/5. Tinggal memasukkan rumus F0 sama dengan kombinasi 0 dari 3 dikali 4/5 pangkat 0 dikali 1/5 pangkat 3. Jadi sama dengan 3 faktorial per 3 faktorial dikali 0 faktorial dikali 1 dikali 1/125. Jadinya yaitu 1 per 125. Kemudian tinggal dijumlahkan F0 ditambah F1 yaitu 1 per 125 plus 12 per 125 yaitu 13 per 125. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.